Mazmur 27 ayatnya yang keempat, 3 hal penting di dalam ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Pentingkah ibadah buat kita? Jawabannya minggu hari ini saya dan saudara akan mendengarkan khotbah ini. Mazmur 27 ayat 4, 2, 3 mulai. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Sekali lagi biar mantap. 2, 3 mulai. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Allah dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Aman dalam perlindungan Allah, ini dari Daud. Langsung seorang raja yang bernama Daud yang menuliskannya. Jadi satu hal kata dia, telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Ibadah itu bukan hanya semacam kewajiban, atau itu semacam kewajiban keagamaan, melainkan satu kebutuhan rohani. Dan ibadah itu, saudaraku, dia dasarnya ada pada kasih dan kerinduan kepada Tuhan. Karena saya dan saudara sibuk. Dunia sekarang ini dunia sibuk. Kita semua ini sibuk. Jadi di mana kita harus istirahat dan mencari tempat perteduhan gereja? Kita siapkan waktu, kita harus cari Tuhan. Kita ini semua serba sibuk. Jangankan saudara, termasuk kami juga hamba Tuhan sibuk. Kegiatan-kegiatan di organisasi terlalu banyak sampai yang lain kami tidak bisa untuk memenuhi. Pertemuan di sini, ibadah di sini, kegiatan ini, kegiatan. Jadi luar biasa. Belum lagi di tengah-tengah pelayanan kita ada banyak hal yang kita gumuli. Belum lagi saudara. Jadi dunia kita ini dunia sibuk. Saudara hidup cari makan, kerja, melayani. Pokoknya kita begitu. Jadi sangat sibuk sekali. Lalu di mana saya dan saudara harus istirahat sejenak? Kita harus melepaskan penat dan lelah kita. Firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Kita perlu kelegaan. Maka diibadahlah dan di hari Minggu lah. Dalam ibadah kita disegarkan. Dalam ibadah kita dikuatkan. Di dalam ibadah kita diberikan rasa damai, rasa sentosa dan rasa sejahtera dari Allah. Di dalam ibadah kita dipulihkan. Di dalam ibadah saya dan saudara bisa mendapatkan ketenangan. Kita semacam rehat sejenak. Kenapa? Karena kita melepaskan semua penat. Penat apa? Penat hati, penat jiwa. Dan kita butuh Tuhan mengisi dengan kedamaian. Jadi masih adakah sukacita untuk kita cari Tuhan? Di hari Minggu satu kali seorang anak mengeluh dan berkata kepada bapak dan mamanya, "Pak, kenapa kita setiap minggu harus ibadah sih? Saya bosan." Ibunya langsung marah dan berkata, "Jangan kau ngomong begitu." Diam-diam rupanya kedua orang tuanya juga mengiyakan. Betul juga ya Pak, kita bosan. Jadi rupanya diam-diam orang tua juga mengiyakan. Benar juga kata anak. Ibadah itu membosankan bagimu, atau itu melepaskan penat, melepaskan semua beban di hatimu? Kita semua datang kemari pikul beban. Siapa yang sanggup melepaskan beban itu? Hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan. Sepanjang minggu ini kita bergulat dengan kehidupan luar biasa. Kita cari hidup, ampun-ampunan, kerja luar biasa, banting tulang peras keringat. Sekaranglah waktunya kita rehat sejenak.
duduk dalam ibadah, kita menyembah Dia, kita mencari Tuhan. Jadi saya dan saudara, karena apa? Karena hati kita, sikap hati ke gereja kita, karena benar-benar kita menghormati Tuhan. Ke gereja saya dan saudara karena benar-benar cinta akan Allah. Jadi kita ke gereja, kita ibadah cari Dia. Jika saudara beribadah hanya karena menyenangkan dan menghargai manusia, maka Anda terlalu salah. Saya dan saudara terlalu salah. Kita beribadah karena kita menghormati Tuhan. Kalau saya dan saudara kita ibadah hanya karena menyenangkan manusia atau menghargai manusia, maka kita akan lihat bahwa ibadah menjadi hal yang biasa. Sehingga karena kita menghargai orang, kita biar hari Minggu kita duduk di rumah saja. Sehingga tetangga berkata, "Ibu orang Kristen sih? Orang Kristen apa bukan sih? Bapak orang Kristen apa bukan? Ini kan hari Minggu." Kau lihat kalau salib ini enggak? Ini pertanda orang Kristen. Gak usah kau tanya orang Kristen apa bukan. "Mama orang Kristen apa bukan sih? Kau tahu namaku siapa? Maria. Dari nama Maria saja kau tahu berarti aku orang Kristen. Tapi kenapa mama tidak ke gereja kalau mama nama Maria?" "Oh, karena kau menghargai dia." "Oke lah, karena kau bilang begitu maka aku mandi, aku pergi ke." Berarti kita menghargai manusia. Tetapi karena kita menghargai manusia, maka kita kesal. Coba kalau kita menghargai Tuhan, kita menghargai Tuhan luar biasa. Kita datang ke kebaktian dari jauh, dari ujung jembatan, penerima tamu sudah lihat saudara sudah datang dengan senyum-senyum. Belum sampai di gereja, masih di ujung jembatan saudara sudah penampakan wajah sudah bersinar. Sehingga ada pujian berkata, apa? "Kulihat di wajah ada kemuliaan, ada kemuliaan Raja." Itu karena menghormati Tuhan. Coba kalau saudara menghargai manusia, datang kebaktian juga muka asam-asam, seperti saudara makan belimbing botol 2 kantong, tidak ada senyum. Masuk gereja juga muka asam-asam, jabat tangan dengan penerima tamu, mari kakak masuk, tidak ada senyum sedikit pun. Penerima tamu juga menjadi heran, ini saya salah apa ya? Ini saya bikin dia apakah? Dia tidak kasih senyum, padahal saya sudah lempar senyum. Senyum yang terbaik, karena aku pagi hari ini sikat gigi. Dengan harapan setiap jemaat yang datang, aku menyapanya. Aku berkata, "Shalom," tempat duduk ada di depan. "Shalom kakak, ayo masuk." Tapi yang satu ini enggak. Pokoknya dia masuk seperti orang yang benar-benar punya masalah luar biasa. Kita datang di dalam senyum yang luar biasa. Kita melayani, kita harus muka ceria-ceria ya, haleluya. Kita pokoknya biar dompet kosong, yang penting wajah tetap ceria, tetap cari Tuhan. Seperti Bapak Gembala bilang, apa tuh? Biar 3 hari belum makan, taruh tusuk gigi di mana? Jepit di mulut. Orang kalau lihat saudara jepit tusuk gigi di sini, pertanda saudara baru selesai makan. Padahal mereka tidak tahu. Jadi biar ada susah, biar tidak ada apa-apa, taruh tusuk gigi jepit di mulut, tongkat pinggang depan pintu orang lewat. Kakak baru selesai makan. Dia tidak tahu padahal itu lapar 3 hari punya. Dia tidak tahu kalau sudah 3 hari dia tidak makan. Kenapa? Kan harus begitu. Pokoknya ada semangat, ada sukacita. Daud berkata, "Satu hal telah kuminta." Sebetulnya orang sekelas Daud dia bisa minta nyawa musuh. Tuhan bilang, "Kau mau minta apa?" Daud tidak bilang, "Kerajaanku diperluas dan diperlebar, rakyatku dibikin makmur, harta bendaku dibikin tambah banyak." Dia nggak minta itu. Tuhan bilang, "Kau mau minta apa?" "Kau bunuh musuh-musuhku." "Aku minta nyawa musuh-musuhku, tolong bunuh mereka." Daud tidak minta itu. Daud hanya minta satu hal telah kuminta. Dia diam dalam hadirat Tuhan. Dia diam di rumah Allah.
Orang sekelas Daud permintaannya tidak lazim. Orang sekelas raja permintaannya berbeda, bertentangan, dan dianggap aneh. Kok minta yang begitu? Sebagai seorang raja dia harus minta ketenaran, minta keberhasilan, kesuksesan. Tetapi dia tidak minta itu. Dia minta supaya dia tinggal di dalam rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan. Sebab dia tahu kalau dia sudah pegang Tuhan, semua harta mengikutinya. Kalau kita cari harta dulu, Tuhan lepas habis hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu urusan Tuhan. Yang lain-lain jadi urusan Allah. Segala sesuatu yang berurusan dengan kampung tengah, makan siang, makan malam maupun sarapan pagi, itu urusan Allah. Tetapi yang terutama asal kita pegang Tuhan, dunia menjadi nomor 2. Tapi coba kalau kita jadikan dunia menjadi nomor 1, lepas dah. Sehingga semua makanan yang ada pada meja makanmu semua bisa dijungkir balikan oleh Tuhan. Kita kehilangan segala sesuatu. Daud berkata, satu hal telah kuminta, aku mau diam di rumah Tuhan. Itulah yang kuingini. Ini permintaan yang sangat berbeda, tidak lazim, saudara. Permintaan ini kita pikir juga, wah, masa raja minta yang begitu-begitu? Raja harusnya minta kemasyuran. Kerajaanku tetap diperkokoh, diperkuat dan dahsyat. Tapi dia tidak minta itu. Dia minta supaya dia ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga satu hari, kata firman Allah, Daud bisa 7 kali menghadap Tuhan, memuji Tuhan, punya waktu buat Tuhan. Saudara tahu ini raja. Raja itu orang paling sibuk. Tapi raja saja dia punya waktu. Dia menyiapkan waktu bagi Tuhan Allah. Sekelas raja seperti Daud yang ngurusin rakyat jutaan itu, asito dia punya waktu. Adakah punya waktu saya dan saudara kepada Tuhan? Kita mau dibilang raja juga bukan, pengusaha juga bukan. Sampai orang berkata, ini kakak ini kau puji Tuhan, bisa diberkati Tuhan. Ya karena kita mengandalkan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini semua hidup karena kasih Tuhan. Jadi tetap punya waktu. Jangan kita hanya sibuk untuk dunia. Kita harus punya waktu buat Tuhan. Kita cari Dia, kita mengutamakan Dia, selalu ada di dalam hadiratnya. Seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan, dunia kita ini dunia capek, dunia kita ini dunia penat. Karenanya hari Minggu kita harus datang menghadap Tuhan. Di gerejalah saya dan saudara melepaskan semua penat itu. Kita disegarkan, kita terima damai, kita terima sukacita. Dunia kita ini adalah dunia penuh dengan apa? Penuh dengan pergumulan, punya masalah, dipenuhi dengan banyak masalah, bikin kita pusing luar biasa. Dunia kita sekarang ini. Untuk mendapatkan masalah tidak perlu saudara kursus khusus, kuliah khusus untuk dapatkan persoalan, gak perlu. Persoalan itu selalu ada di depan mata. Kita melangkah 10 langkah saja sudah temukan masalah. Untuk mendapatkan problema tidak perlu saudara untuk kursus, tidak perlu, karena dunia kita ini memang dunia yang sudah penuh dengan masalah. Jadi kita harus datang, kita cari Tuhan. Di ayat yang lain, Mazmur 122 ayat 1, Daud berkata juga begini. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian siar Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Aku
bersuka cita ketika ada orang mengatakan kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Itu Daud berkata, aku bersuka cita sekali. Aku senang, kata dia. Dia tidak berkata, firman di sini tidak berbunyi, aku bersuka cita ketika ada orang mengajak aku, ayo kita jalan-jalan ke Raja Ampat. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Kita kunjungi spot-spot yang mantap itu. Kita bisa menginap di sana selama 3 malam, 3 hari 3 malam. Firman-Nya tidak bilang begitu, tetapi di dalam rumah Tuhan ada sukacita. Di dalam rumah Tuhan ada perasaan senang, ada perasaan gembira. Saudara senang hari datang ibadah, haleluya. Hati harus senang. Karena kita menghadap Tuhan Yesus Kristus, menghadap Bapa, menghadap Allah, pemilik bumi, lautan dan segala isinya. Punya Dia. Mari kita adakan waktu untuk Dia. Hari Minggu kita bilang, nak, ini waktu untuk Tuhan. Kita jalan-jalan, sabar aja dulu lah. Nanti kita ada waktu lagi, tapi hari Minggu jangan. Hari Minggu ini khusus untuk Tuhan. Jadi kita menghadap Tuhan. Ini ibadah. Mengapa ibadah itu menjadi penting? Kita harus menghadap Dia. Kita beribadah bukan hanya menyenangkan si aku, bukan si aku yang disenangkan di dalam ibadah, tapi si Tuhan. Karena kita ibadah juga tanpa persiapan, sehingga semua yang harus hadir harus menyenangkan perasaan dan hati kita. Ibadah kita anggap itu membosankan. Pokoknya yang aku, si aku ini harus dilayani dengan baik. Pemimpin pujian harus bagus, khotbah harus yang terbaik. Pokoknya yang melayani semua harus bagus. Sudah tahu sendiri kalau melayani tidak bagus, maka si aku ini tidak akan ibadah lagi. Saudara tahu ibadah itu bukan tontonan. Kalau saudara nonton TV, itu tontonan. Tetapi ibadah itu adalah tuntunan. Bedakan antara tontonan dengan tuntunan. Ibadah itu menuntun kita pada jalan-jalan yang benar. Saudara tidak nonton segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dunia di sini. Ini aktivitas rohani. Kita sedang membangun kerajaan Allah. Dan Allah hadir di tempat ini. Allah berdaulat. Allah hadir di tempat ini. Saya dan saudara menikmati kebaikannya. Ada orang datang kebaktian ibadah tanpa persiapan hati yang benar, sehingga ibadah juga di tengah ibadah, suasana ibadah juga dia bisa bercakap-cakap, dia bicara, dia ngobrol dengan teman. Ada juga sambil main HP, main game di dalam gereja, dalam suasana ibadah. Ada yang lebih celaka lagi, dia bisa tidur, dan tidurnya pules luar biasa. Tidak ada rumah muka sampai kau tidur di rumah Tuhan. Tidak ada rumah kah sampai kau tidur di gereja. Jadi dia bisa tidur dengan nyenyak dalam ibadah tanpa persiapan. Takut-takutnya sementara tidur begini kau mimpi ada suara menggelegar dan bergetar di telingamu dan berkata, hai anakku, selamat datang. Kini kau telah tiba di neraka. Wih, itu sudah bangun luar biasa. Kaget itu. Dibilang tidak tiba di surga, tiba di neraka. Selamat datang anakku. Welcome. Kini kau telah datang. Berjumpa kami di neraka. Wih, kaget luar biasa itu. Langsung lompat itu. Jadi saya dan saudara menghargai Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 firman Allah berkata begini. 1 Timotius 4 ayat 7-8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga itu penting, bagus. Olahraga itu juga perlu. Tetapi saudaraku, ada yang lebih penting, yaitu ibadah. Olahraga itu hanya untuk di dunia ini yang sementara.
tetapi ibadah itu untuk yang kekal punya. Olahraga itu hanya sementara dia bertahan di bumi ini, sedangkan yang kekal itu adalah ibadah. Jadi latihlah dirimu supaya bisa beribadah. Latihan badani terbatas, olahraga bagus penting, kita harus olahraga, tapi itu hanya terbatas di dunia. Sedangkan ibadah itu dia sampai pada kekekalan. Jadi kalau raga ini bisa diolah, roh juga bisa diolah. Lewat apa? Ibadah. Namanya juga olahraga, raga yang diolah. Jadi kalau raga ini bisa diolah, roh juga bisa diolah, ibadah juga bisa diolah, doa juga bisa diolah. Haleluya. Melayani juga bisa diolah, semua bisa diolah. Jadi kalau untuk dunia bisa diolah, kenapa untuk Tuhan tidak bisa diolah? Ada olahraga, ada juga olah roh, ada juga olah sembahyang, ada juga olah doa. Semua saya dan saudara bisa olah. Yang pertama, kenapa ibadah itu penting? Dalam ibadah kita saling memberi kekuatan. Ini kita kalau sudah kumpul macam begini luar biasa. Apalagi pemimpin pujian tadi Ibu Talahatu berkata sebelum kita memuji Tuhan, mari jemaat aku persilakan berdiri dan saling berjabat tangan, sehingga kita bisa berjabat tangan satu dengan yang lain. Bisa ada percakapan-percakapan kecil di dalamnya. Apa kabar kakak hari ini? Sehat? Puji Tuhan, hari ini sehat. Apa kabar kakak? Dari wajah kakak aku lihat ada Tuhan. Oh puji Tuhan. Dia tidak tahu ada masalah di rumah, tapi dia hanya lihat Tuhan. Kan kita dikuatkan. Kita datang ini semua dengan pergumulan. Kita saling menguatkan. Di dalam ibadah saling menguatkan satu dengan. Ada teman kawan siman yang satu punya problema hidup, sehingga si yang satu berkata, aku lihat Tuhan dalam diri kakak. Weh, dia yang tadi lemah jadi kuat karena kawan satu menguatkan. Kita saling memberi pengharapan, kita saling menghibur satu dengan yang lain. Dalam ibadah kita saling menguatkan. Roma 12 ayat 5 firman Allah berkata, Roma 12 ayatnya yang kelima, Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Di dalam ibadah kita saling menguatkan. Kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Seperti tubuh yang banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Semua punya fungsi yang berbeda-beda. Kita adalah tubuh Kristus. Ada yang memainkan musik, ada yang pimpin pujian, backup singers, main rebana. Ada yang khotbah, ada yang memberi persembahan. Ada yang menerima tamu, ada juga yang melayani, duduk menyapa jemaat, ada juga yang berdoa. Kita saling melengkapi. Tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Kita sama di mata Tuhan. Dalam ibadah ini tidak ada yang terlalu berlebihan, tidak ada yang terlalu ditempatkan pada posisi yang mulia. Kita semua berharga dan mulia di mata Tuhan. Hanya fungsi saja. Kita bisa beda-beda, jenis pelayanannya boleh beda, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, yang bernama Yesus Kristus. Jadi dalam ibadah kita saling menguatkan. Kita satu tubuh, sama seperti arang jika disatukan, dia bisa membakar apapun. Sama seperti sapu lidi, jika dia hanya satu saja, dia gampang dipatahkan. Tapi coba kalau dia digabung, diikat jadi satu dengan kawan-kawan, coba kau patah sudah itu, gak akan bisa. Kita bisa jadi kuat kalau kita bersatu. Dan di dalam kesatuan itu berkat Allah mengalir. Allah perintahkan berkat. Kenapa? Karena ada kesatuan hati. Saya dan saudara ada kesatuan hati. Jadi tetap ibadah. Kita ini adalah satu tim di dalam pelayanan. Ada orang berkata, biar aku di rumah saja, nggak apa-apa, bagus juga, nggak masalah. Tetapi saya boleh sampaikan kepada jemaat kekasih hari ini, orang yang tidak pergi ibadah, tidak ke rumah Tuhan, dia sama seperti prajurit yang tanpa kesatuan.
Orang yang hanya menyendiri dan tidak bergabung dengan teman-teman ibadah dalam ibadah teman-teman seiman. Orang itu saya boleh bilang seperti penjual sate tanpa pembeli. Orang itu seperti pemain bola tanpa kesebelasan. Anda main di tim mana? Saya nggak ada kesebelasan, saya sendiri. Wah, itu kan aneh. Jadi kita ini tim, namanya juga satu tubuh. Kita adalah tim di dalam Tuhan. Saudara tahu Yesus Kristus saja punya tim. 12 murid itu tim Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus ada tim. Jadi kita juga jemaat GPD Damai, kita juga harus ada tim. Kita kerja, kita satu tim dengan Allah. Sudah tahu kalau kerja tim, pekerjaan yang berat sekalipun bisa jadi mudah. Kenapa? Karena kita satu tim. Kita rekan sekerja dalam Tuhan. Kita bisa saling menguatkan. Kita satu tim pelayanan. Yang kedua, di dalam ibadah kita sebetulnya menempatkan diri kita pada hal yang baik, pada hal yang positif. Karena lingkungan kita kan seiman semua. Lingkungan kita adalah kegiatan semua bermuara pada ibadah. Aktivitas-aktivitas pelayanan bukan aktivitas dunia, bukan aktivitas-aktivitas yang salah yang saya dan saudara kerjakan, tetapi aktivitas pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di gereja setidaknya kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Dengan firman pikiran diubahkan, dengan firman hati dikuatkan. Kita menempatkan posisi kita pada posisi yang benar. Coba kalau kita bergaul di luar sana, kita duduk di pasar dengan teman yang satu, kita main gaple dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Kita hanya duduk main joker saja. Atau ada ibu-ibu yang setiap hari dia kerjanya cuma naik di orang punya rumah. Pagi lagi anak-anak belum sarapan dia sudah ke rumah tetangga. Kenapa? Gosip dan cerita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kerjanya hanya begitu setiap hari. Percayalah ibu-ibu, jika kau pulang ke rumah tidak ditampar suami, itu mujizat. Kalau kau tidak ditempelin suami sampai di rumah, itu mujizat. Coba kita lihat, mari ibadah. Dalam ibadah saya dan saudara menempatkan posisi yang baik. Di gereja kita saling menguatkan satu dengan, karena kawan-kawan kita kan kawan-kawan seiman, kawan-kawan yang takut Tuhan semua. Jadi kita saling transfer kekuatan, kita saling transfer motivasi, kita saling memberikan dorongan satu dengan yang lain. Yang terakhir, kenapa ibadah itu penting? Selain ibadah itu saling menguatkan di dalam ibadah, dan yang kedua kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Yang terakhir, dalam ibadah itu kita bisa punya kesempatan menyatakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih minggu ini Tuhan sudah tolong saya. Minggu kemarin Tuhan tolong, minggu ini juga wah Tuhan sudah tolong saya. Saudara tahu ada berapa banyak orang terbaring di rumah sakit? Ini Ibu Weli saja baru keluar dari rumah sakit. Anak El Okname tidak tahu berapa hari. Saya bersyukur hari ini dia bisa ibadah cari Tuhan. Baru keluar rumah sakit. Keluar rumah sakit tidak langsung ke rumah, tidak, masih pergi ke dokter anak lagi. Jadi kita bisa sehat ini semua karena Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Ini kita punya Bapak Mosan juga ini, wah luar biasa. Dia kalau saya beri kesempatan untuk maju dia bersaksi. Kita punya waktu ini tidak cukup. Bisa-bisa ibadah kita ini menjadi doa semalam suntuk. Ini kalau Bapak Gembala kasih dia kasih, kesaksiannya luar biasa. Kita punya Bapak yang satu. Kita semua sehat karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dulu orang juduki kita apotik berjalan, kemana-mana kita bawa kantong obat. Sekarang apotik sudah bangkrut, sehingga orang berkata, kakak aku tidak lihat kau hari ini bawa kantong obat. Iya, kau kan apotik berjalan. Enggak, apotik berjalan sekarang bangkrut. Yesus Kristus yang jalan serta saya. Saya kemana-mana jalan bawa Yesus. Saya tidak jalan bawa kantong obat lagi. Saya jalan bawa
Begitu saya jalan bawa Yesus. Dulu bawa kantong obat, kemana-mana obat. Sampai orang juga bingung, apa-apa cari air, apa-apa pinjam, ada air kan bisa tolong, obat aja mendampingi. Tapi puji Tuhan, sekarang kita lihat yang terakhir dalam ibadah, kita punya kesempatan untuk memberi. Ulangan 16 ayat 16, firman Allah berkata, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Orang Israel diwajibkan 1 tahun bisa 3 kali mereka menghadap Tuhan, tetapi bukan dengan tangan hampa, melainkan mereka membawa sesuatu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 berkata juga, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang Tuhan minta bukan tidak harus kata itu adalah berupa uang. Yang Tuhan minta tidak harus kata itu harta, tetapi setidaknya ada rasa ucapan syukur dari mulut dan bibir kita. Menghadap Tuhan tidak harus kata kita harus bawa uang, bawa harta, tetapi bawa rasa syukur, rasa terima kasih juga kepada Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Kita melayani Tuhan, kita ke gereja bukan cari sesuatu, tetapi kita ke gereja memberi sesuatu. Jangan harapkan apa yang bisa gereja berikan padamu, tapi coba berpikirlah bagaimana apa yang aku bisa berikan untuk gereja. Apa yang aku bisa sumbang, apa yang aku bisa bantu, apa yang aku bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam ibadah, saya dan saudara punya kesempatan untuk memberi. Dan pemberian itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Pemberian ucapan syukur saudara karena saudara baru disembuhkan dari sakit penyakit. Pemberian rasa syukur saudara, ucapan syukur karena saudara ulang tahun. Pemberian ucapan syukur saudara bawa ke gereja karena saudara naik jabatan kah. Persembahan rasa syukur, ucapan syukur saudara yang lain-lain. Saudara menyatakan itu kepada Tuhan karena saudara sudah ditolong Tuhan. Dalam ibadah kita bisa memberikan ucapan syukur. Kita punya kesempatan memberi karena saudara sudah diberkati Tuhan. Dulu jalan kaki pergi ke ibadah, kini sekarang aku sudah punya motor. Dulu aku sakit-sakitan, kini aku sehat walafiat. Dulu aku bukan siapa-siapa, sekarang aku sudah, orang bisa mengenaliku. Aku sudah punya berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Aku dulu bukan siapa-siapa. Orang mengenal aku orang biasa. Orang memandang juga aku dengan pandangan dan tatapan sinis, karena aku orang tidak punya. Tetapi sekarang aku sudah diberkati Tuhan. Aku mau cari Tuhan, aku mau ibadah, aku mau bawa rasa syukurku ini kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati aku. Sekarang aku sudah orang diberkati Tuhan. Sehingga kalau aku pulang kampung pun atau tetangga pun berkata, "Hei kakak, kau sekarang sudah diberkati Tuhan. Dulu kau tidak punya apa-apa, kini kau sekarang diberkati Tuhan. Kau sekarang aku lihat di Sorong sudah diberkati Tuhan." Betulkah kau diberkati Tuhan? Apa pekerjaanmu di kota Sorong? Aku di kota Sorong diberkati Tuhan karena pekerjaanku jual manusia. Jual manusia? Ya, jual manusia. Aku berdiri di halte bus dan berkata, kios. Jalan baru. Yohan, maksudnya kondektur. Istilah lainnya jual manusia. Dari satu orang bisa dapat 2.000, kan begitu kan? Ini kan sopir juga bisa mengerti, dia kasih dia 5. Kau sudah cari penumpang toh, ini kau bagian.
Jadi luar biasa. Saudara tetap sukacita ya, cari Tuhan, supaya saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan memberkati.